Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Bertemu lagi bersama saya, Bu Firda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, ideologi, dan identitas. Wah, dari judulnya aja udah berat nih, Bu. Bagaimana nanti ya? Gitu. Yuk belajar bareng, semoga bisa difahami ya apa yang saya jelaskan. Baik, sebelumnya Bu Fida ingin menjelaskan tentang misi pendidikan kewarganegaraan di pendidikan atau perguruan tinggi. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu yang pertama mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Tentunya mahasiswa sebagai generasi muda, generasi penerus para pejuang bangsa yang dahulu berjuang ya. Sebutannya founding fathers atau pendiri bangsa, kita wajib melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Yang poin kedua adalah mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sudahkah teman-teman sadar atau tahu tentang hak dan kewajibannya ketika posisinya sebagai warga negara Indonesia? Yang ketiga adalah menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Nah, maksudnya apa? Apapun program studinya, apapun konsentrasi pendidikan yang teman-teman fokuskan, yang sedang teman-teman jalani kayak gitu ya. Yang misalkan kegiatan apa saja yang sedang dilakukan, itu diharapkan nantinya teman-teman mahasiswa itu dapat bertanggung jawab terhadap kemanusiaan atau sesama. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk sesama kayak gitu. Nah, apa sih tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Tujuannya di sini ada 3 poin ya teman-teman, dan tentunya masih banyak lagi, tapi Bu Firda rangkum menjadi 3 poin. Yaitu agar mahasiswa yang pertama memiliki motivasi untuk menguasai materi pendidikan kewarganegaraan. Jadi awalnya ketika kita belajar, sebelum kita memulai, kita harus memiliki keinginan, motivasi ya, agar kita tahu, penasaran, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Meskipun pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa teman-teman tahu itu PPKN sudah diberikan sejak SD, tapi ketika teman-teman di perguruan tinggi ini, teman-teman akan tahu tentang bagaimana bersikap, implementasinya, penerapannya lebih real lagi dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah mampu mengkaitkan dan mengimplementasikanlah ini dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara yang terdidik. Seperti ini, seperti yang sebelumnya ya, Bu Fitria sudah jelaskan. Yang ketiga adalah memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa, bernegara untuk menciptakan masyarakat adil. Lanjut. Nah, teman-teman, pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi di seluruh penjuru dunia juga ada pendidikan kewarganegaraan. Akan tetapi istilahnya saja yang berbeda. Dan mungkin saja disesuaikan dengan tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional masing-masing negara. Yang pertama, di United States atau Amerika Serikat ini namanya adalah civic education. Nah, kalau di Timur Tengah namanya Ta'limatul Muwatonah Tarbiyatul Watoniyah. Nah, kalau di New Zealand namanya Social Studies. Lanjut ada di Afrika Selatan Life Orientation. Kalau di Inggris ya namanya Citizenship Education. Kalau di Meksiko Education Civiques. Mohon maaf kalau mungkin ada beberapa bahasa saya kurang tepat dalam pengucapan gitu ya. Dan kalau di Hongaria ini adalah People and Society. Kalau di Singapura gitu ya, Singapura ini Civics and Moral Education. Selanjutnya di Jerman. Aduh, ini yang mungkin yang pernah belajar bahasa Jerman tahu ya. Sakenter gitu ya. Sakenterik gitulah tulisannya ya. Kalau di Australia, Civic Social Studies. Kalau di Rusia, Obsesvoved.
Kalau di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini beberapa sebutan pendidikan kewarganegaraan di dunia. Ini hanya untuk teman-teman tahu apakah PPKN itu hanya di Indonesia. Tidak, ini adalah pendidikan wajib yang diberikan di beberapa negara di dunia. Ini beberapa sebutannya untuk pengetahuan dan wawasan teman-teman, ya. Nah, kemudian ada objek pembahasan PPKN ini, teman-teman. Ada objek material dan objek formal. Yang objek material itu adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap, perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Sedangkan untuk objek formal ini mencakup dua segi ya, teman-teman. Ada segi hubungan antara warga negara dan negara, termasuk hubungan antar warga negara ya, teman-teman. Dan segi pembelaan negara. Jadi seperti ini. Kalau yang formal ini berarti antara negara dan warga negara, kemudian antar warga negara. Seperti itu. Dan segi pembelaan negara, kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh warga negara terhadap negara. Nah, yang pertama kita akan memasuki pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa sih gitu ya. Di sini ada 5 poin penting ya, dan juga nanti kita akan belajar bersama. Yang pertama, kenapa kok dianggap sebagai sistem filsafat? Karena Pancasila itu sebagai jati diri bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dan hidup sejak zaman dahulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan berarti ketika Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan gitu, teman-teman. Jadi sudah ada dari zaman dahulu. Sudah menjadi kebiasaan, kebudayaan, nilai-nilainya itu sudah ada, sudah diimplementasikan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi sudah menjadi jati diri bangsa dari nenek moyang kita. Lanjut lagi, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila ini sebagai suatu sistem. Maksudnya apa gitu? Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi sila-sila dalam Pancasila itu saling berhubungan, tidak bisa dan tidak bertentangan. Saling bekerja sama antara sila satu, sila kedua, dan selanjutnya. Itu saling mengisi. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan bersama bangsa Indonesia. Gitu. Jadi sesuatu yang utuh, tidak bisa. Bu, misalkan ada tanya, Bu, misalkan Bu, itu ada 5 sila, apakah bisa dikurangi 1 sila, Bu? Gitu. Gak bisa, karena mereka adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa kemudian diganti. Kemudian misalkan, Bu, kalau ini sila 1 ditukar sila ketiga bisa nggak, Bu? Gitu ya, misalkan kayak gitu ya. Jadi antara sila 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah secara konseptual, sudah benar-benar dari pemikiran yang matang para pejuang bangsa. Jadi tidak serta-merta itu dibuat begitu saja, tapi tentunya ada penyaringan, bagaimana sila pendapat dan lain-lain dari founding fathers. Jadi itu sudah ketok palu menjadi ideologi bangsa kita, atau secara sistem filsafatnya itu seperti itu. Kita diumpamakan sebagai suatu sistem, jadi sesuatu yang utuh. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila ini bersifat organis, teman-teman. Jadi maksudnya apa? Setiap sila itu tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila yang lain. Di antara sila satu dan lainnya itu tidak saling bertentangan, jadi organis. Seperti maksudnya seperti badan kita lah istilahnya. Kalau saya analogikan itu berarti satu kesatuan di mana sudah menjadi bagiannya masing-masing, memiliki tugas masing-masing, tapi tidak bisa bertentangan, saling membantu, saling mengisi, saling menjiwai, seperti itu. Nah, lanjut ya. Ini yang tadi 3, berarti ini yang keempat.
Susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Nanti ada gambarnya setelah ini ya. Jadi maksudnya adalah susunan sila-sila Pancasila ini menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila ini mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya. Sehingga secara keseluruhan Pancasila ini merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Jadi tidak bisa dipisahkan tadi ya, tidak saling bertentangan, terus juga saling mengisi satu sama lain, saling menjiwai, kayak gitu. Jadi dianggap sebagai bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Mohon maaf, ini maksudnya ke poin kelima. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila ini saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Maksudnya apa, Bu? Gitu ya. Setiap sila terkandung dalam keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila yang lainnya. Misal nih, pasal 1 berarti itu sudah dikualifikasi ataupun bisa dijelaskan, dijabarkan oleh sila-sila keempat sila yang lainnya. Kemudian sila kedua, begitupun oleh sila kedua. Kalau kedua berarti 3, 4, 5, dan 1. Begitupun seterusnya. Kayak gitu. Nah ini dia sila-sila Pancasila. Tanpa teman-teman, misalkan nih kalau offline itu biasanya saya minta gitu ya untuk mengucapkan sila-sila Pancasila bersama-sama. Nah teman-teman, mungkin teman-teman sudah hafal di luar kepala ya, bahkan sambil tutup mata gitu, sambil berkegiatan apapun gitu ya. Sila-sila ini sila Pancasila ini sudah di luar kepala istilahnya seperti. Tapi bagaimana dengan pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kayak gitu ya. Seperti yang sudah Bu Fida mintain tolong apa aja sih nilai-nilai Pancasila yang sudah teman-teman terapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sudah beberapa video Bu Fida lihat dan Masya Allah ya, baguslah ya. Dan Bu Fida bangga buat teman-teman semua ternyata walaupun satu kegiatan, 2 atau 3 itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih ya semua dan tetap semangat ya. Dan tetap jaga terus juga kita harus bangga terhadap apa yang kita miliki. Ya, itu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, ya. Ini maksudnya apa? Ini penerapannya ataupun implementasinya ya, mengandung arti adanya kausa prima yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing, tidak memaksa warga negara, bertoleransi dalam beragama, terus juga pemerintah memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama. Jadi di sini teman-teman, Indonesia dikenal sebagai negara yang religius. Religius yang bagaimana Bu gitu ya? Yang menghormati, menjaga, menjamin ya perlindungan terhadap tumbuh kembangnya agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Teman-teman harus tahu itu dan misalkan teman-teman meskipun kita dari EAN Pekalongan gitu ya, kita harus punya toleransi yang tinggi di mana kita harus menghargai perbedaan. Kita nggak boleh mengkotak-kotakan pertemanan hanya karena perbedaan agama misalnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan sesuatu hal, pendapat misalkan dan lainnya hanya karena perbedaan agama. Itu harus kita junjung tinggi tentang toleransi karena kita hidup di Indonesia. Ada beragam perbedaan multikultural, kebudayaan, bahasa dan lainnya. Kita harus siap dengan adanya perbedaan itu. Jangan kaget ya. Jadi kita harus siap memiliki jiwa toleransi yang tinggi, harus bisa berempati dengan adanya perbedaan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Mewujudkan keadilan tentunya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ada nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Nah, ini teman-teman yang sering kali mungkin berita-berita terkait sekarang ini ya, banyak sekali yang
mengarah kepada adanya perpecahan, perbedaan pendapat, dan lain-lain kayak gitu ya. Teman-teman generasi muda, saya harapkan bahwa teman-teman mahasiswa ini bisa menjadi ujung tombak ya, generasi muda yang terdidik secara intelektual, secara sikap ya, secara mental itu harus siap dengan adanya perbedaan. Jadi ketika ada oknum-oknum yang mengarah kepada provokasi, kemudian menggiring opini yang negatif, memberikan informasi yang mohon maaf terjeda tadi ya. Saya lanjutkan, bahwa belum tentu kebenarannya. Jadi, ayolah teman-teman semuanya, generasi muda harus siap dan tanggap, harus mau memfilter segala informasi yang masuk dari berbagai media. Teman-teman harus lebih cerdas dari orang-orang yang ingin memprovokasi kita terhadap persatuan dan kesatuan, apalagi berbau sara gitu ya, suku, agama, ras gitu ya. Harus menjunjung tinggi ya, toleransi, nasionalisme juga teman-teman harus sadar, oh iya mereka masih saudara kita, saudara sebangsa setanah air, harus saling jaga, saling menghormati seperti itu. Jadi tumbuhlah persatuan Indonesia. Kemudian yang sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maaf, kurang strip ya. Hakikat ini adalah maksudnya demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Dalam melaksanakan keputusan itu diperlukan kejujuran bersama. Nah, seperti teman-teman contoh di sila 4 ini, teman-teman yang udah 17 tahun itu misalnya sudah ikut dalam pemilu gitu ya. Berarti itu adalah tindakan atau partisipasi teman-teman dalam mengimplementasikan sila keempat. Terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang misalkan musyawarah, rapat, dan lain-lain. Berpendapat, mengemukakan pendapat, kemudian memberi kritik kan boleh, tapi harus yang solutif atau memberikan solusi gitu ya teman-teman ya. Ah Bu, sekarang ini bingung nih gitu misalkan dengan keadaan sekarang gitu. Nggak usah bingung apabila ada oknum-oknum yang membuat kita kok turun kepercayaan terhadap misalkan oknum A karena baraknya korupsi dan lain-lain gitu ya. Jangan menyamaratakan atau menggeneralisasikan bahwa semua orang yang ada di situ adalah jelek, jangan. Tapi pesannya adalah ketika teman-teman ingin memilih wakil rakyat atau memilih pemimpin gitu ya, teman-teman harus tahu dulu profilnya seperti apa, kemudian track recordnya seperti apa dan lainnya. Bu, apakah itu menjamin gitu ya? Nah, jangan hanya karena diberikan maaf amplop gitu ya misalkan dan lain-lain gitu, money politik dan lain-lain. Kemudian suara kita bisa diberikan dengan sukarela. Teman-teman juga harus cerdas dalam memilih dan harus bijak ketika memutuskan sesuatu. Yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran bagi rakyat dalam arti dinamis dan meningkat ya teman-teman. Jadi misalkan nih adanya perubahan terkait keadaan ekonomi gitu ya. Adanya upaya-upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi rakyat gitu. Kemudian seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama-sama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidang. Jadi tidak, maaf ya, kadang seringkali terdengar bahwa ya memang ini realitas gitu ya, tidak memungkiri. Akan tetapi kita juga harus bersikap bukan berarti langsung underestimate ataupun memberikan komentar yang negatif, tapi kita harus tahu dari dua sisi, dua sisi yang berbeda. Misalkan kalau kita tidak mumpuni dalam bidang tersebut, kita bisa mencari tahu kepada ahlinya, kepada orang yang kita anggap gitu ya, mampu untuk menjawab pertanyaan kita terkait apa yang membuat kita itu tidak tahu, penasaran, kok ini ada kejadian seperti ini, kayak gitu misalkan. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk susunan Pancasila sebagai hierarkis piramidal yang seperti tadi ya. Jadi, sila-sila ini teman-teman mohon diperhatikan di gambar yang seperti piramid ini. Ada sila 1, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima.
Maksudnya apa? Sila yang di depan mendasari dan meliputi menjiwai sila-sila di belakangnya, atau sila di belakang didasari, diliputi, dan dijiwai oleh sila di depannya. Misal, nih kita dari ini dulu. Sila ini nih, sila 1, nih, sila yang bawah ini ya. Sila ini tuh menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita balik ya, berarti sila kedua ini menjiwai sila berapa teman-teman? Sila ketiga, keempat, kelima. Nah, sila kedua itu dijiwai oleh sila pertama. Selanjutnya, sila ketiga ini menjiwai sila keempat dan sila kelima. Dan sila ketiga ini dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Lanjut, sila keempat ini dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga. Dan sila keempat ini menjiwai sila kelima. Sedangkan sila kelima ini dijiwai oleh sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Jadi saling menjiwai dan dijiwai. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut, Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk ke dalam apa sih Pancasila sebagai ideologi negara gitu ya, kita secara harfiah atau secara perbahasaan nih ya, berasal dari kata idean Yunani atau idea yang berarti gagasan, bentuk, konsep, cita-cita, pengertian dasar, sedangkan logos artinya ilmu atau ajaran. Jadi secara harfiah, ideologi diartikan sebagai ilmu tentang ide, cita-cita, gagasan, atau buah pikir. Secara umum, Pancasila sebagai ideologi negara ini diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia bahkan sebelum adanya negara Indonesia. Dengan kata lain, teman-teman, unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila ini tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sedari dulu. Sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis atau asal bahan dari Pancasila. Unsur-unsur Pancasila ini kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa negara Indonesia. Nah, klasifikasi Pancasila ini menjadi 3 sumber nilai ya teman-teman. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, yang pertama, nilai dasar itu apa sih Bu? Pancasila dianggap nilai dasar karena merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal ya teman-teman, karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran yang hakiki yang dipercayai dan disetujui oleh semua orang yang ada di dalamnya. Sebagai nilai dasar, maka kelima sila ini diharapkan dapat menjadi sumber norma dan sumber hukum bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi Pancasila juga sering dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia karena sebagai dasarnya ya, sebagai fundamentalnya gitu, alasnya, sebagai penguatnya kayak gitu. Sedangkan nilai instrumental itu dikaitkan dengan perilaku manusianya, teman-teman. Maka hasilnya adalah apa? Nilai dan moral, nilai dan atau norma moral. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka keluarannya atau outputnya adalah undang-undang, garis besar haluan negara, strategi-strategi lain yang bersumber dari nilai dasar. Jadi ini outputnya adalah undang-undang, perundang-undangan, peraturan daerah, dan lainnya. Kayak gitu. Kemudian nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang diamanatkan oleh nilai dasar atau sila-sila Pancasila itu sendiri. Jadi lebih ke penjabaran dari nilai dasar tadi. Nah, kali ini ya teman-teman, yang ketiga adalah nilai praksis.
perwujudan. Kalau tadi kan keberjalanan negara dikaitkan, kalau ini adalah nilai instrumental itu adalah tadi apa? Eee, perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Jadi perpaduan antara tadi ya, nilai-nilai sebelumnya, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah teman-teman seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Mungkin teman-teman ada tuh, Pancasila itu istilahnya jadul gitu, ada yang bilang kayak gitu, ada yang aduh udah zaman dahulu. Jangan salah, karena Pancasila memiliki nilai praksis, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih bisa digunakan dari zaman apapun, dari dulu sampai sekarang yang udah globalisasi, itu nilai-nilai Pancasila itu masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Kayak gitu. Yang penting sebagai sebagai ideologi bangsa yang tetap dipegang teguh oleh para warga negara Indonesia seperti itu. Namun perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praktis ini merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Jadi perwujudan atau implementasi nilai-nilai Pancasila itu beragam. Mengikuti perkembangan zaman, tidak kaku seperti itu. Ini teman-teman yang tadinya berpikiran bahwa Pancasila itu mungkin jadul dan lainnya, ayo dirubah bahwa Pancasila itu bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak merubah esensi atau isi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tapi masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi implementasinya itu beraneka ragam. Nah, sedangkan secara struktural Pancasila ini sebagai ideologi terbuka, teman-teman, memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Yang pertama, dimensi idealistis itu adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, nasional, dan menyeluruh. Hal ini terkandung dalam hakikat nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Intinya seperti itu. Kemudian kalau dimensi normatif itu nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan ke dalam norma sebagaimana terkandung dalam norma kenegaraan, yaitu misalkan Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia, atau bisa istilahnya adalah Statum Fundamental Norm. Belanda ala gitu ya. Baik, selanjutnya adalah dimensi realistis. Adalah sebagai ideologi, Pancasila harus mampu mencerminkan realita hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara konkret, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Gitu. Selanjutnya kita ke Pancasila sebagai identitas bangsa. Baik, selanjutnya Pancasila sebagai identitas bangsa, identitas, ciri khas, ciri-ciri, gitu ya. Tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Misalnya nih, saya Bu Firda, ciri-ciri ketika teman-teman ditanya Bu Firda itu yang seperti apa misalnya. Oh, Bu Firda itu yang imut, gemesin gitu misalkan. Maaf bercanda ya. Atau misalkan yang berkacamata, yang memiliki rambut ikal dan lainnya, misalkan cowok nih. Oh, yang namanya Joko itu seperti apa gitu misalkan. Oh, yang rambutnya ikal, oh yang pakai kacamata, oh ya seperti ini. Itu adalah identitas yang melekat pada seseorang. Ketika kita menjadi warga negara, maka identitas kita itu ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu-kartu lain yang memang sebagai identitas kita yang diakui secara syah oleh undang-undang, misalnya adalah KTP ketika sudah 17 tahun. Nah, dalam terminologi antropologi, kata identitas ini sifatnya khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara lain.
Kata nasional berarti kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, ketika digabungkan ya, identitas nasional ini berarti merupakan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya. Dan dengan ciri khas tersebutlah suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa yang lain. Dengan demikian, identitas nasional akan melahirkan tindakan kelompok yang disebut atribut nasional. Lebih khusus lagi nih teman-teman, identitas nasional adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara yang secara filosofis membedakan negara satu dengan negara yang lain. Contoh teman-teman, kita pergi ke luar negeri, kita jalan-jalan gitu ya, traveling. Kemudian kita bertemu dengan warga negara sana. Kita ditanya misalkan, where do you come from? Benar gak sih? Where do you come from? Kemudian kamu bilang Indonesia dengan bangga gitu ya. Apa yang dimiliki Indonesia gitu? Kamu kan pasti mikir dong, apa sih yang jadi ciri khas yang membedakan dengan negara lain? Pancasila, karena tidak ada negara lain yang maksudnya memiliki ideologi Pancasila, hanya satu di Indonesia. Kita patut bangga terhadap itu. Apakah di luar tidak ada ideologi-ideologi lain? Ya tentu ada, tapi bukan Pancasila. Ada liberalis, komunis, dan lain-lain. Tetapi kita tetap memegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila atau ideologi yang kita sepakati bersama, yaitu Pancasila. Nah, unsur-unsur identitas nasional di sini ada suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Teman-teman, identitas nasional akan menjadi bahan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Jadi, mohon maaf saya tidak mengulik lagi lebih dalam tentang identitas nasional karena kita akan membahas lebih dalam lagi minggu depan tentang identitas nasional. Kenapa Bu identitas nasional dibahas lagi? Karena ini menjadi sangat penting untuk teman-teman tahu identitas bangsa kita sendiri, bangga terhadap ciri khas yang kita miliki, ya. Banggalah menjadi anak bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, dan silakan teman-teman dengan kekreatifannya, ya, dengan caranya bagaimana, tetap dengan koridor-koridor tentunya, ya, meluapkan kebanggaannya terhadap bangsa Indonesia. Sekian dari Bu Firda untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan. Semoga kita selalu dalam kebaikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat selalu dimanapun berada, tetap semangat. Generasi muda Indonesia, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.